Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Kali ini pada Sabtu pagi ada yang berbeda ya. Kalau biasanya Anda ditemani oleh Atik Kamsar, kali ini ada saya, Pilih Patopoy, yang menemani dalam program untuk hari ini tanggal 30 Mei sahabat. Kalau biasanya Atik Kamsar menemani sampai dengan jam 10, gantian ya, untuk hari ini saya menemani sampai dengan jam 10 juga. Karena Atika saat ini sedang berhalangan hadir sahabat, dan Anda nanti akan saya ajak juga untuk bergabung dalam dialog khusus dalam Digital Business Series, tentunya bersama dengan narasumber kita yang selalu setia menemani, ada Bapak Muhammad Idham Azhari. Dan sahabat Suara Sidoarjo juga bisa mengakses siaran kami ya melalui channel YouTube di Radio Suara Sidoarjo Live dan juga radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oke, sahabat Suara Sidoarjo, langsung saja kali ini saya ajak Anda ya untuk tersambung bersama dengan narasumber kita yang kebetulan pada pagi hari ini pertama kali saya menemani dalam edisi Content Marketing WordPress dengan Storytelling bagian ketiga. Ini pertama kali sahabat saya menemani Anda dalam digital business ya. Dan kita sapa terlebih dahulu Bapak Idham yang sudah tersambung dan juga bisa Anda saksikan lewat streaming ya di Suara Sidoarjo Live yang ada di channel YouTube. Nanti jangan lupa komen dan juga subscribe ya. Untuk Anda nanti juga bisa menyampaikan beberapa pertanyaan selain di WhatsApp kami yang ada di 0821 113009. Ini kan nomor yang lama ya. Tapi nanti Anda bisa mengakses juga di nomor yang baru sahabat. Nanti juga bisa melalui Twitter dan lain-lain. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Billy. Selamat pagi Pak Idham, minal aizin wal faizin sebelumnya. Oh ya, sama-sama ya, mohon maaf lahir batin. Ini pertama kali saya berdialog dengan Pak Idham langsung ada nuansa Idul Fitri ya. Oke. Masih ada ya nuansa Idul Fitri. Bagaimana kabarnya Pak Idham di Jakarta? Oh baik. Surabaya lagi. Sidoarjo ya. Oke. Sidoarjo juga baik ya saat ini. Udara juga semakin bersih terlihat kalau di Sidoarjo saat ini. Ya cuma berita kemarin Surabaya jadi epicentrum baru ya. Kalau nggak salah ya. Bisa dikatakan seperti itu dan kira-kira begitu ya. Sidoarjo juga sebenarnya untuk warga juga harus waspada ya karena melihat kondisi terkini yang Surabaya Raya ya Mas Billy ya. Surabaya Raya. Termasuk Sidoarjo, Surabaya dan kota Surabaya. Oke, kota besar ya. Ya insya Allah turun lah ya. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan sudah ada penurunan Pak Idham. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak Idham, terkait dengan tema kita pada hari ini, content marketing WordPress dengan storytelling bagian ketiga. Ini apa yang menarik? Saya juga penasaran ya karena baru pertama kali memandu juga dalam digital business series. Ini seperti apa Pak Idham untuk tema kita pada hari ini? Pastinya Mas Billy sering nyimak juga dong. Kita pernah ketemu kan tahun lalu ya di Radio Suara Sidoarjo ya. Pernah lebih tepatnya ya. Kita baru 2 kali ketemu Pak Idham. Oh, satu kali ya, 1 kali. 2 kali untuk saat ini. 2 kali untuk saat ini lewat channel YouTube juga ini bisa disimak. Ini materinya panjang banget nih Mas Billy. Sebenarnya coba saya recap bagi yang sahabat Suara Sidoarjo yang belum pernah menyimak mungkin. Ini awalnya dari sales funneling Mas Billy. Sales funneling, oke. Sales funneling. Jadi kita kalau jualan tuh baik offline maupun online tuh nggak langsung jualan gitu ya. Ada funnelnya, ada salurannya. Oke. Saya recap deh. Jadi sales funneling tradisional itu dulu ya, zaman dulu bahkan masih dipakai sampai suara saya bergema ya di sana? Enggak? Lancar Pak Idham, alhamdulillah. Lancar ya? Oke. Sales funneling yang zaman jadul sampai sekarang masih dipakai sih. Jadi ada model ya, model namanya AIDA, attention, A-nya attention, I-nya interest, D-nya desire, A-nya action. Jadi kita kasih atensi dulu ya ke calon customer atau pengunjung web kita. Terus kalau mereka sudah atensi, ada interest, pasti tertarik, desire, pengen banget, akhirnya action beli gitu. Nah ini dilanjut ada namanya digital marketing sales funnel. Karena kan perkembangan berlanjut terus ya Mas Billy ya. Sampai saat ini. Jadi sama aja sih sebenarnya ada sama aja sih ada awareness, interest, decision, action. Nah yang kita bicarakan ini udah panjang banget ini
Nah, ini saya mengadopsi dari Bapak Herman Kertajaya, Bapak Marketing Indonesia. Ini cukup terkenal nih, funneling ini. Ada aware gitu ya, sama aja sih. Aware, appeal, ask, act, advocate. Jadi kasih awareness dulu, ketika orang udah aware, appeal ya. Appeal to love. Habis love, pasti tanya-tanya dong, ask. Terus habis ask, beli pastinya, act. Dan terakhir kalian nih, advocate. Advocate itu seperti nge-share, nge-like, nge-upload. Jadi penting banget ya. Ini dahsyat banget, apalagi sekarang eranya eranya digital. Sebenarnya udah lama digital. Ditambah lagi ada COVID-19 pandemic. Jadi orang dianjurkan berbeli online ya. Kira-kira gitu ya Mas Bill ya. Betul sekali Pak. Saya dapat terus nih WA orang nganjurin free seminar. Terlalu banyak malah makanya. Tapi kita kan udah ngelaksanain setahun lalu ya Mas Billy ya. Iya, betul Pak. Apalagi jadi kalau nggak ketinggalan dah. Kita bukan follower lah, bahkan kita leading lah ya, leading banget. Kita udah ngelaksanain YouTube Live itu tahun lalu, digital udah ngomongin tahun lalu, bahkan udah sampai ke tutorial marketing, ini penting banget nih Mas Billy. Nah, kenapa namanya content marketing? Jadi antara aware ke appeal itu pasti ada bottleneck dong. Ke orang nggak appeal gitu ya, ke orang nggak tertarik. Misalnya Mas Billy atau sahabat Suara Sidoarjo nge-post ke Instagram, kok nggak ada like ya? Kok nggak nanya ya? Nah solusinya apa? Dulu pernah saya jabarkan ya, solusinya dengan ini namanya brand attraction, dengan human-centric marketing. Ya, human-centric berhubungan dengan manusia, pastinya kulitnya dulu ya. Artinya webnya harus dibagusin, gambarnya Mas Billy di Instagram dibagusin, fotonya dipercantik, terus kalau video pakai storytelling yang sekarang ya. Nah ini kita bagian kedua nih, sebenarnya panjang nih Mas Billy, bottleneck-nya ya. Nah orang udah appeal nih, cuma nggak ada yang nanya Mas Billy, caranya bagaimana gitu. Nah menggunakan content marketing. Nah ini bakal kita bahas pagi ini Mas Billy. Content marketing. Yang udah saya jabarkan pertama yang contohnya jasa MC Sidoarjo, kita di halaman 1 Google loh. Terus menerus. Saya pakai contohnya. Saat ini ya? Iya, Mbak Tika. Coba cek ya, jasa MC di Sidoarjo itu halaman 1 terus dalam waktu 2 hari loh. Sampai saat ini juga ya? Sampai saat ini. Karena apa? Karena web saya udah authority ya. Artinya gini, kalau web baru butuh waktu Mas Billy ya. Butuh waktu mungkin 3 bulan ya. Asalkan konsisten setiap hari. Sehari satu aja. Satu. Insya Allah dalam waktu sebulan, bahkan sebulan pernah loh. Saya sebulan, bahkan bukan sebulan, 2 minggu saya pernah, kalau mau 1 gue asalkan, nggak terlalu hektik ya, nggak terlalu yang minatnya maksudnya yang pesaingnya sedikit lah, kayak gitu. Nanti kita cek ya. Nah, contour marketing udah saya bahas kemarin, localization udah kelar ya. Sekarang storytelling Mas. Jadi ada 3 ya, supaya orang tertarik. Pertama localization itu berbasis kepada kota Mas Billy. Kemarin kan jasa MC Sidoarjo, misalnya jasa MC Surabaya, kita udah kelar. Nah pagi ini kan storytelling, bercerita gitu ya. Nanti selanjutnya ada personalization, artinya personalize, kita lebih personalize, langsung tanya ke orang langsung, jadi jangan ngeblas gitu ya. Pakai bapak, kayak ibu, kayak mas, kayak mbak, kalau bisa pakai nama gitu Mas Billy, supaya orang kan muji orang gitu kan. Orang kalau dipuji kan mau balas ya. Betul sekali. Berarti harus langsung pakai nama Pak ya? Iya nanti ya kita bahas. Sekarang kita bahas storytelling. Nah contohnya kita mau bahas pagi ini. Kemarin kan jasa MC Sidoarjo. Coba saya cek lagi deh. Jasa MC Mas Billy bisa juga tolong cek. Kira-kira masih di halaman 1 Google nggak nih? Masih bertahan nggak nih? Kalau dari smartphone saya dari laptop ya. Jasa MC Sidoarjo, coba pakai incognito ya, Web saya, kita ngecek aja ya jasa MC, asli nggak? Saya udah lama nggak ngecek nih. Jasa MC Sidoarjo. Di halaman pertama Pak. Nama saya ya, muhammadidhammasri.com ya. Betul. Nah, kenapa masih di halaman pertama? Padahal saya nggak posting lagi loh mengenai jasa MC, karena web saya udah authority, Mas Billy. Authority maksudnya apa? Artinya saya konsisten setiap hari dan saya udah 1000 artikel lebih. Jadi kalau kita mau authority, capailah 1000 artikel gitu ya. Itu bisa dalam waktu, hitung aja Mas Billy, sehari 1,
Kalau setahun 365 ya. Kalau mau 1.000 kali 2 aja, sehari 2 gitu ya. Atau sehari 3 lah ya. Oke. Capek ya, sehari 3 mungkin kita capek ya. Tapi nggak langsung nunggu setahun. Kan Google yang tahu algoritma Google cuma Google dan Tuhan kan. Bisa aja besok kita naik loh. Betul sekali. Berarti kuncinya konsisten dan intens ya. Konsisten, itu yang disenangi Google. Nah, pagi ini kita akan mau bahas storytelling. Nah, saya mau bahas nih, Mas Billy punya ini nggak bisnis? Mungkin saya contohin punya Mbak Tika ada roti brota ya. Roti brota itu khasnya Arabian ya. Ada sih Pak, Nah, saya- di rumah juga. Oh, ada ya? Ada. Coba ya, saya ini ya, boleh ya? Saya kasih contoh ya, Oke. boleh ya? Mas Billy apa? Kalau saya punya ini rendang Padang, nanti saya buat. Nanti kita saingan deh ya, ada rendang Padang, ada roti brota Mbak Tika. Mas Billy apa punyanya? Kalau saya herbal Pak, alternatif. Obat alternatif ini. Itu buat sendiri atau reseller? Ini bisa dikatakan buat sendiri ya. Oke. Oke. Herbal. Lebih Oke. tepatnya apa spesifiknya? Herbal kan banyak tuh, ada teh kah atau apa gitu. Kalau Pak Idam pernah dengar ada keladi tikus Pak itu Pak? Sorry, Keladi tikus. kelari tikus. Iya. Coba saya cek ya. Oke. Kelari. Spellingnya bagaimana? Keladi. Oh, keladi. KELADI. Iya. Keladi itu merek ya, brand ya? Ini jenis tanamannya sih Pak. Ini nama tanamannya. Oke. Keladi, oke. Keladi tikus ya. Iya pasti Oke, namanya ada sama nih. Pak. Namanya Iya. juga pasti sama ini di belakang Ini nama saya. di web ya, Mas Billy ada keladi tikus obat, ada keladi tikus obat kanker bisa ya? Iya. Betul sekali Keladi Pak. tikus kapsul. Nah, nanti kita cek ya. Keladi tikus herbal nih ya. Karena sekarang kan orang tuh lagi COVID-19, Mas Billy pastinya nyari yang herbal, nyari yang organik, bukan organik, apa namanya? Hidroponik, tanaman hidroponik gitu ya. Alternatif juga paling dicari sekarang. Alternatif dicari, betul sekali. Nanti kita cek ya, ada 3, nanti siapa kira-kira yang cepetan halaman 1 Google gitu ya. Coba saya cek dulu. Keladi tikus herbal lah ya. Betul. Keladi tikus herbal. Oke, keren juga nih. Pesaingnya berapa sih saya mau tahu keladi tikus herbal. Ada, wah ini bisa halaman 1 Google nih, Mas Billy cepat sekali. Cuma 218.000 ya, ribu artinya kata-kata itu ada disebar di internet. Tapi kalau mau lihat pesaing, coba kita cek caranya begini. Oke, sekarang kita mulai riset dulu ya, Mas Billy ya. Storytelling itu seperti apa? Storytelling itu bercerita gitu ya. Kita bercerita seperti saya mau nanti resep rendang gitu, resep rendang Padang ya, resep rendang Padang. Oke. Resep rendang Padang. Pasti kalau saya memasak resep rendang Padang atau cara membuat rendang Padang atau kalau bahasa Inggrisnya how to gitu ya, how to cook, how to make, itu banyak pencarinya. Untuk how to itu banyak. Jadi cara membuat resep kalau Mas Billy apa ya? Bukan, kalau storytelling jangan jual ya. Kalau yang minggu kemarin localization boleh jual. Oke. Jadi cara membuat gini Mas Billy, cara membuat keladi tikus atau gimana? Ada ide nggak Mas Billy, meracik atau gimana? Kalau saya lebih ke Jadi Mas Billy ngasih contoh ke orang lain nih, Oke. gimana cara membuat, nggak masalah kan? iya. Kalau saya lebih ke ini Pak, lebih ke pola hidupnya setelah mengkonsumsi itu. Pola hidup yang baik itu seperti apa Pak? Bukan hanya karena mungkin meminum obatnya ya, tetapi mungkin cara menjaga kondisi tubuh agar bisa dikatakan tidak sia-sia Pak untuk obatnya ini bekerja itu Pak maksudnya. Nah tapi keyword keladi tikus herbal itu kita masukkan Mas Billy. Oke. Contoh begini, karena itu penting, keyword yang dicari orang kita harus masukkan di dalam judul untuk artikel kita atau di YouTube ya atau di Instagram gitu. Karena penting banget. Mesti ada pencarinya. Kalau rendang Padang ada pencari pasti dong. Rendang Padang Pasti ya. ada gitu ya. Rendang Padang. Kalau rendang kuda nggak ada juga kan. Orang nggak ada yang nyari kan. Rendang Padang gitu. Rendang Padang sapi atau apa. Saya coba deh keladi tikus deh. Keladi tikus. Saya riset ya keladi tikus. Oke. Herbal. Kira-kira orang tuh storytellingnya apa sih? Orang cerita di YouTube atau apa gitu. Saya mau tahu aja nih. Jadi kita pakai keyword yang ada pencari dulu Mas Billy. Keladi tikus itu
ada orang nyebut Claditikus Herbal Indo Utama. Wah, ini perusahaan ya. Perusahaan seperti Herbal Claditikus asli, Herbal Claditikus plus daun sirsak, Claditikus untuk obat herbal, Herbal Claditikus Jogja. Nah, Jogja ini apa localization ya, kita udah main di minggu kemarin. Oke. Nah, saya mau tahu storytellingnya kayak apa ya. Storytellingnya kita lihat di YouTube aja. Nah, ya oke. Mungkin ini ya Mas Billy ya, khasiat ampuh Claditikus. Nah, keren ya. Nah, keren nih, Jadi, Pak. nah nanti Mas Billy bercerita, pegang produknya gitu ya. Sambil minum Mas Billy, sambil minum kalau bisa ya. Jadi buktiin dong, kan kita bercerita. Mas Billy buktiin, tolong diminum gitu ya. Di depan di YouTube atau di mana gitu. Jadi di sini ada khasiat ampuh Claditikus sebagai obat kanker. Terus ada riset buktikan Claditikus mujarab. Mungkin jangan deh. Kita coba ini deh, kita storytelling kan. Oke. Saya pikir ini ya, khasiat mungkin. Atau gimana nanti ya? Lebih khasiat Pak ini, Mas. Khasiat ya. Oke. Nah, saya betul, mau Pak. tahu Claditikus. Kita udah dapat ya, udah dapat keyword nih ya, Claditikus herbal gitu ya. Tadi coba kita cek kira-kira title ini yang pakai ada berapa orang nih, pesaing Mas Billy ada berapa. Kita riset pakai tool sederhana all in title, ALLINTITLE. Wah, sedikit sekali Mas Billy. Cuma 96 result. 96 ya? Artinya Mas Billy dalam waktu, saya pikir dalam waktu seminggu bisa ngalahin orang lain tuh. Betul, Pak. Claditikus, 96 karena sedikit ya. Kalau Iya. pesaingnya 1 juta jangan deh tinggalin. Nah, bagaimana supaya nanti, jadi kita tujuannya supaya pesaingnya jadi 0 Mas Billy. 0 berarti orang nggak ada yang nyari. Tapi benar-benar tertarget punya Mas Billy. Kita tambahin ya, Claditikus. Tadi apa ya? Tadi herbal, Pak, kita, Pak. Enggak, kata-kata storytelling tadi. Oke. Apa ya, tadi kalau resep kan resep rendang Padang, resep mujarab rendang Padang ala nenek gitu kan. Terus resep membuat roti brota. Nah, kalau herbalnya apa ya? Testimoni kali ya, atau bagaimana ya? Mungkin bisa ke testimoni, Pak, ini, Pak. Testimoni ya, oke ya. Karena kan Mas Billy buktiin ya bahwa Claditikus herbal ini bisa apa, daya tahan tubuh ya? Bisa ya? Bisa buat daya tahan tubuh juga, Pak, ini, Pak. Oke, menarik nih daya tahan tubuh. Sekarang orang banyak dari yang ini ya, yang daya tahan tubuh kan. Testimoni, kita ketik ya, testimoni Claditikus herbal. Enter. Nah, nggak ada loh Mas Billy pencarinya. Ini halaman 1 gue dalam waktu sehari nih. Kalau dalam waktu sehari bisa menang nih Mas Billy. Karena belum ada Testimoni, orang. Pak, ya? Iya, coba Mas Billy buat YouTube dulu deh. Testimoni Claditikus, coba saya catat ya. Testimoni Claditikus herbal. Udah dapat ya risetnya ya. Testimoni Claditikus herbal. Testimoni Claditikus herbal. Nah, kalau bisa pakai nama di belakangnya Mas Billy. By Billy ya. By Patopoy mungkin bisa Patopoy keluar. aja ya? Iya, mungkin bisa keluar semua, Pak. Nah, ini tujuan nama kenapa? Ini yang testimoni siapa tuh, yang jual siapa gitu, pakai nama ya. Oke. Patopoy ya, PATT ya, double T ya. Iya. Patopoy, oke. Double P, Pak. Double P, Pak. PA. Oh, double P. Oke. PATO, PP ya. Iya. PATO, PP, OI ya, oke. Ntar saya buat nih, testimoni Claditikus herbal by Patopoy gitu ya. Menarik kan, namanya keren nih Patopoy. Makassar, Pak. Makassar ya. Oke. Oke, Makassar. Oke, kita udah dapat ya. Udah dapat di sini pakai risetnya pakai all in title, sahabat Suara Sidoarjo, ALLINTITLE.2 ya Mas Billy ya. Testimoni Claditikus herbal by Patopoy. Nah, ini saya pikir dalam waktu sehari halaman 1 Google. Patopoy. Ya, oke, udah dapat ya. Oke. Nah, riset udah dapat, pasti nanti sahabat Suara Sidoarjo storytelling biasa lah ya. Misal gini, Claditikus herbal, pertama kali ceritain dulu Mas Billy. Ceritain dulu, Claditikus herbal itu tumbuhan apa sih gitu ya. Awalnya seperti apa Dapatnya- juga ini dulu, begitu, Pak, ya? Kenapa? Ya, dapatnya di mana sih? Apakah hanya di Surabaya? Apakah hanya di Sidoarjo? Apakah di seluruh Indonesia ada gitu ya? Apa cuma di Jawa Timur ya? Saya baru dengar nih. Kayaknya Nggak. udah seluruh Indonesia, Pak, karena itu tahun 2000 sudah mulainya. Cuma agak kurang ini ya. Saya Iya. pikir sekarang, nah kalau bisa ini viralin nih.
gara-gara Mas Billy Gladi Tikus mungkin jadi terkenal. Mungkin digitalnya yang masih belum ya sampai saat ini. Nah, iya sekarang kan orang digital semua Mas Billy. Malas kan orang sekarang ke toko, ke mall, ngeliat reklamnya di luar. Orang semua digital, ngeliat Instagram, ngeliat YouTube, hampir seluruh sebagian hidupnya di rumah, ya. Oke, kita udah dapet. Apa kita kuis dulu ya Mas Billy ya? Sepertinya kita jeda terlebih dahulu Pak untuk beberapa pesan yang masuk, sekalian kita juga siapkan ya untuk beberapa keyword yang mendatangnya ini. Oke. Untuk sahabat Suara Sidoarjo, pada kesempatan pagi hari ini ya, nanti Anda juga bisa berbagi beberapa pertanyaan selain di channel YouTube untuk Suara Sidoarjo Live, nanti bisa berkomentar ya. Nanti juga bisa mengirimkan beberapa pertanyaan atau terkait dengan beberapa tips ya yang ditanyakan ke Bapak Idham Ashari nanti melalui WhatsApp di 0821 3264 109 atau kalau ingin bergabung lewat telepon nanti juga bisa di 031 896 1514. Dan sahabat Suara Sidoarjo, nantikan juga pertanyaan kuis berhadiah persembahan dari Konus Peduli UMKM. Dalam dialog kita hari ini terkait dengan konten marketing WordPress dengan storytelling bagian ketiga. Akan kita jeda beberapa saat sahabat untuk beberapa pesan juga yang akan hadir. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Sidoarjo, saya Dr. Hidayatullah, Direktur Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo melayani drive-thru pemeriksaan COVID-19 dengan paket rapid test dan swab test. Hubungi 0812 356 492 62, 0812 356 492 62, atau datang ke Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, Jalan Raden Patah 70-72 Sidoarjo. Telepon 031 892 1233. 031 892 1233. Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, Green and Smart Hospital. Udah bayar BPJS kan? Iya Ma, sudah kok. Nih kalau nggak percaya tanya ke Cika atau Vika. Siapa lagi tuh kasirnya? Oh deket ya, udah punya nomor teleponnya. Cika sama Vika adalah layanan baru di BPJS Kesehatan. Manfaatkan layanan Cika, Chat Assistant JKN, atau Vika, Voice Interaktif JKN di BPJS Kesehatan. Bisa mengurus apa saja, mulai dari perubahan data, cek tagihan, bahkan pendaftaran. Cukup dengan WA di nomor 081 187 50400. Atau bisa lewat Vika, Voice Interaktif JKN, mau tanya apa saja mengenai kepesertaan Anda di BPJS, cek status, tagihan iuran, perubahan data, dan lain-lain, cukup telepon 1.500-400. BPJS Kesehatan juga mempunyai aplikasi mobile JKN, download lewat Play Store dan Apple Store. BPJS Kesehatan, dengan gotong royong, semua tertolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abaroid, Ketua Kadin Kabupaten Sidoarjo, beserta seluruh jajaran pengurus Kadin Kabupaten Sidoarjo, dalam kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin fi kulli am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat, di era industri 4.0, kualitas SDM dituntut untuk mempunyai kompetensi, kreatif, dan berkolaborasi. Untuk itu, Kadin Sidoarjo sebagai wadah pelaku industri, pengusaha, dan juga UMKM berkomitmen menggelar program solusi bisnis UMKM dan sekolah potensi diri bagi pelaku bisnis. Juga membuka sekolah potensi diri untuk kalangan milenial 18 ke atas.
Keuntungan peserta potensi diri diantaranya tes potensi diri, manajemen produksi, keuangan, serta marketing bagi pelaku UMKM. Anda, kaum muda milenial atau pelaku bisnis UMKM, daftarkan diri Anda ke Kadin Sidoarjo. Telepon 031 896 1110, 031 896 1110, atau email kadinkapsda@gmail.com dan @kadinsidoarjo, Jalan Wijaya Kusuma, nomor 6, Sekardangan, Sidoarjo. Dr. Andes Haji Ahmad Roid MMAK, Ketua Kadin Sidoarjo, mendukung penuh program ini. Program Solusi Bisnis UMKM dan Sekolah Potensi Diri dipersembahkan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, untuk Anda yang punya masalah dengan mata seperti mata minus, kemudian plus, mata berlemak, masalah sinus dan telinga, Anda jangan bingung sahabat, karena ada produk Cahaya Permata Malindo yang diformulasikan oleh 2 orang tabib dari Malaysia dan Indonesia. Sudah ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pastinya bersertifikat halal. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Cahaya Permata Malindo ada di perumahan Larangan Megasri, tepatnya Jalan Murukudoro 1, Blok D, nomor 59, Sidoarjo. Telepon bisa menghubungi 0877 3199 393 kali. Sekali lagi 0877 3199 393 kali. Sayangilah mata Anda sahabat dengan Cahaya Permata. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya sahabat Suara Sidoarjo, kembali dalam program kita pada pagi hari ini, Digital Business Series ya, untuk tutorial content marketing, WordPress dan storytelling bagian ketiga. Kita kembali tersambung dengan Bapak Muhammad Idham Azhari, sahabat, selaku narasumber kita, dan seperti prediksi awal ya, ini materinya sangat banyak sekali ini. Kalau bisa kita bahas sampai hari ini, sepertinya akan sangat panjang. Dan Pak Idham, ini kalau tadi saya sempat coba cari beberapa keyword juga ya di Google. Jadi ini ternyata untuk yang terakhir, ini saya hanya menemukan 1 halaman Pak. Berarti ini cukup besar ya kemungkinan untuk bertahan beberapa lama kalau kita intens ya. Iya. Iya. Pesaingnya sedikit Mas Billy. Sedikit sekali ini Pak, ternyata Pak. Sedikit sekali. Jadi nanti kita buat judulnya Testimoni Keladi Tikus Herbal by Patopoy. Kenapa pakai nama? Atau mungkin nanti kalau rendang Padang ala restoran sederhana. Roti brota. Kalau di Surabaya apa yang ada satu jalan tuh yang makanan khas Arab. Tahu nggak Mas Billy? Yang satu jalanan. Ini ya, jalan ini nih, jalan saya capture nih, Jalan Ampel Kembang, tahu ya? Oh iya Pak. Nah itu Pak. Satu jalan itu isinya makanan khas Arab cuma tuh, kalau nggak salah ya. Betul Pak. Kalau nggak salah, karena yang bicara TV soalnya. Ampel Kembang, misalnya roti brota ala pedagang Ampel Kembang, misalnya gitu. Jadi kita sebutin aja Mas, supaya numpang tenar. Nah bukti gini Mas Billy, saya ada artikel di web saya. Coba deh Mas Billy bisa bantu. Ini saya iseng loh, saya iseng aja dibuat tahun 2017. Ini halaman 1 terus. Resep cireng Yuda Bustara. Mas Billy pernah dengar Yuda Bustara? Ini chef ya. Dulu terkenal banget. Resep cireng Yuda Bustara. Saya halaman 1 Google loh. Oh, langsung keluar Pak keywordnya Pak. Keyword langsung keluar ya? Iya, karena ada pencarinya. Kenapa keluar? Banyak orang nyari Mas Billy. Yuda Bustara cukup terkenal chef ya. Misalnya chef ada chef Vindek, chef Juna gitu ya, karena yang terkenal kan. Coba dicek ya resep cireng Yuda Bustara. Saya di halaman 1 Google nggak? Di halaman 1 atas sendiri Pak ini Pak. Saya ada. Iya, atas sendiri Pak. Oh ya? Iya. Nah artinya apa Mas Billy? Jadi kemungkinannya itu besar sekali ya kalau kita nyantumin ala apa gitu ya. Kita numpang tenar dulu dah. Untuk tahap pertama, untuk tahap kedua, ketiga, keempat, Mas Billy bisa buat authority sendiri, mungkin buat sendiri misalnya testimoni tadi apa namanya lupa ada ya, keladi tikus ya, herbal by Patopoy. Nah kita langsung quiz ya supaya saya nggak lupa ya Mas Billy ya. Boleh Pak. Jadi pemaparan kita ini bukan hal teknis ya, berbeda dengan pemaparan biasa.
Saya selalu lontarin kata-kata filosofis yang mengandung filsafat, ya, agak beda sedikit. Jadi filosofinya apa gitu. Pastinya kalau web kita mau di halaman satu Google, kita harus menuju ke authority dulu, Mas Billy. Jadi ada konsep namanya E2TA2. Jadi E-nya expertise, jadi kita punya keahlian dulu. Misalnya Mbak Tika di jasa MC gitu ya, Mas Billy announcer ya. Terus juga Mas Billy ngejual tadi keladi tikus gitu ya. Kalau saya digital marketer ya. Okay. Kita punya expertise. Kedua, empati, Mas Billy. Kita harus berempati gitu, empati terhadap customer pastinya, sama lingkungan. Ketiga, trustworthy. Ketika udah ada expertise dan empati, orang udah trustworthy, ya dong, udah trust ya. Buktinya ini resep Cireng Yuda Bustara saya buat tahun 2017. Mungkin Google udah trust, karena saya dalam satu Google ya. Karena web saya udah banyak artikel, ada 5.000. Itu udah ngalahin lah, kata kunci apa aja pasti sama satu Google. Nah, web apa yang disebut authority seperti Wikipedia, Mas Billy. Kata kunci apa aja pasti Wikipedia nomor 1 ya, gitu ya Mas Billy ya. Pasti nomor 1. Karena pasti karena udah trust gitu ya, udah banyak artikel di sana sekarang. Yang terkenal Medium ya, pernah dengar nggak Mas Billy Medium? Medium.com, mungkin detik.com atau kompas.com, karena udah authority. Nah, tadi kan ada expertise, empati, trustworthy. Ketiga, authority ini kita udah authority, kita udah authority lah ya, udah punya kekuasaan lah kira-kira gitu. Tadi kata kunci apa aja kita di halaman satu Google ya. Terus ketika authority ada lagi nih terakhir, adaptability. Jadi jangan hanya authority aja, kita harus adapt juga ya terhadap perkembangan zaman, Mas Billy. Habis itu selesai, jangan kick and rush, jangan, atau hit and run gitu ya. Sekali tinggal, jangan, kita harus konsisten terus, kasih artis kita, berempati kepada customer atau lingkungan, terus kita trustworthy, akhirnya ada authority dan adaptability. Nah, pertanyaan quiz pagi ini, jadi ada istilah ilmu filsafat namanya skeptisisme. Jadi supaya orang nggak skeptis terhadap artikel kita harus buat storytelling, Mas Billy. Ini buktinya apa gitu, Mas Billy jualan gitu kan? Ya Mas Billy buktiin dengan testimoni. Nah, orang jadi nggak skeptis lagi ya. Okay. Orang skeptis karena orang nggak mau mikir. Kalau nggak skeptis dulu, skeptis lawannya manut ya, mau nurut aja gitu ya. Jadi skeptisisme itu meragukan kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu secara tepat ya. Beberapa sikap skeptisisme itu seperti apatis, apologis, dogmatis, dan kritis gitu ya. Mungkin orang lihat artikel kita apatis atau apologis. Nah, makanya kita keluarin dengan cara storytelling gitu. Halo Mas Billy? Halo, ya? Oh, masih, oke. Masih, ya. masih menyimak ini Pak. Oke. Jadi ada di ilmu filsafat itu ada namanya cabang dari epistemologi namanya skeptisisme. Ini agak sedikit ini ya, susah nih. Pertanyaan kuisnya susah ya, mohon maaf. Jadi ada 5 untuk skeptisisme untuk menuju authority, Mas Billy. Untuk menuju authority tadi, webnya bisa authority, kata kunci Mas Billy tadi, testimoni kladitikus herbal, supaya tadi menjadi authority. Jadi ada 5 untuk skeptisisme. Ada pertama dogmatic skepticism. Oke. Kedua agak sulit nih. Pyrrhonian skepticism. Ketiga empiricist foundationalism. Keempat rationalist foundationalism. Kelima authoritarianism gitu ya. Authoritarianism ya. Oke. Nah, kita menuju ke sana ya. Jadi authority itu hanya orang-orang tertentu yang memiliki daya atau kekuatan ya. Wikipedia memiliki daya kekuatan ya untuk mengetahui dan memahami sesuatu secara benar gitu ya. Jadi kalau Mas Billy udah storytelling, orang udah percaya, orang udah trust, akhirnya Mas Billy punya authority untuk menjual tadi ya, menjual kladitikus herbal. Itu bentuknya tablet ya Mas Billy atau gimana? Ini kapsul Pak, bentuk kapsul. Oh, kapsul. Dalam satu botol ada 50 kapsul. Nah, nanti Mas Billy bisa ceritain tuh cara meraciknya bagaimana Mas Billy. Oke. Meraciknya sampai ke bentuk kapsul gitu ya. Nggak usah diceritain semua, nanti ditiru orang kan. Berarti kita ceritakan beberapa
Iya Bisa di dikatakan YouTube kisi-kisi, ya. Pak ya? Oke. Boleh di YouTube lah. Ya, ini kisi-kisi aja lah ya, yang kulit-kulitnya aja gitu. Kalau mau lebihnya lagi ya silakan beli gitu ya kira-kira ya. Bisa begitu Pak ya? Iya, jangan nonton aja gitu, jangan baca aja, beli dong. Gitu kan. Ini strategi Anda baru, Pak. bisa. Oke, itu tadi ada 5 ya. Saya ulang lagi ya. Skeptisisme itu ada 5 untuk menuju authority. Pertama, dogmatic skepticism. Kedua, Pyrrhonian skepticism. Ketiga, empiricist foundationalism. Keempat, rationalist foundationalism. Kelima, authoritarianism gitu ya. Silakan sebut satu aja deh dari 5 ini. Nanti silakan jawab setelah acara ini selesai di kolom komentar IG saya, hanya di sana. Jangan lupa follow dulu IG-nya Suara Sidoarjo sebelum menjawab Mas Billy @suarasidoarjo.fm. Follow juga IG saya @idham_azhari dan follow juga IG-nya Atika Amzar @atika.amzar. Setelah menjawab jangan lupa mention ketiga teman IG lainnya. Hadiahnya menarik nih, hadiahnya setting Google My Business karena kan sekarang zaman digital ya Mas Billy ya. Jadi hadiahnya bukan ini ya. Kemarin hadiahnya ini Mas Billy. Seperti ini jahit laku nih sekarang nih, jahit terus wedang selaras gitu ya. Dulu ini ya hadiahnya. Mas Billy pernah ngerasain nggak? Terus ada kopi Demang, gitu, ada keripik brownies juga. Oh pernah mendarat di Suara Sidoarjo ini Pak, kalau nggak salah ya? Iya, ya banyak ya, kopi segala macam udah ya. Kopi belum ya? Tapi masih belum Pak, masih belum. Belum ya. Oke, hadiahnya menarik ya, setting ini ya, setting Google My Business itu pertimbangan ketika orang ngecek di map Mas Billy. Nanti munculnya alamat kita Mas Billy. Nah itu setting Google My Business ya atau Google Business Go. Itu penting banget untuk yang lokal bisnis yang sudah saya jabarkan beberapa minggu lalu. Nah saya lanjut ya. Tadi kita udah dapat testimoni Claditicus herbal by Patopoy. Nah sekarang bagaimana? Jadi Mas Billy atau sahabat Suara Sidoarjo kumpulkan dulu gambar yang minimal 1 gambar Mas Billy. Jadi ini pasti bertanya-tanya ini gimana nih tidak cara untuk posting gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot, kita tinggal pakai HP sendiri, HP jadul nggak masalah, tinggal cepret aja foto. Misalnya kalau storytelling kalau bisa muka kita ya Mas Billy ya, karena kita bercerita kan, muka kita pegang produk gitu ya, cepret satu foto pakai HP asli, karena Google senangnya foto asli, jangan foto dari Google diambil, itu namanya nyolong kan, nggak boleh juga kan, itu foto yang udah copyright loh. Orang capek-capek moto kita colong, jangan. Kan gampang kan tinggal pakai HP kan, cukup 1 gambar, setelah itu cerita aja. Nah ini ada beberapa teknik untuk posting untuk para pemula pastinya. Nah minimal posting Mas Billy, cukup title tadi testimoni Claditicus tadi dengan keyword yang disasar ya. Gitu. Keyword yang disasar Mas Billy itu Claditicus herbal, benar ya? Claditicus herbal, betul Pak. Iya, karena 3 kata itu ada pencarinya, orang ada yang nyari gitu ya. Jadi jangan kita buat keyword yang nggak ada pencarinya. Misalnya apa? Keladi kerbau, ya nggak ada dong, nggak ada kerbau. Baru Claditicus Pak, sejauh ini Pak ya. Nah itu namanya riset ya. Namanya riset ya. Claditicus ternyata ada yang cari Mas Billy, tinggal ditambah-tambah kata-katanya supaya nanti pencariannya 0 Mas Billy. 0 bukan berarti nggak ada yang nyari. Artinya semakin panjang keywordnya, namanya long tail keyword, semakin tertarget sahabat Suara Sidoarjo. Tertarget itu artinya orang yang kebelet pasti beli Mas Billy. Coba deh Mas Billy pernah nggak ngetik di kolom Google jual laptop Dell i7 di ITC Sidoarjo ada nggak? Ada ya? ITC di Surabaya Pak ya? Oh Surabaya, ITC Surabaya misalnya. Itu THR itu Pak. Itu namanya THR. Oh THR, oh iya. Saya pernah tunjukin. Iya, jadi jual laptop Dell i7 1 tera di ITC THR Surabaya. Kira-kira orang itu kebelet nggak Mas Billy? Panjang banget ngetik ya? Biasanya ada Pak, kalau memang benar-benar itu kebelet banget. Tertentu ya. Panjang banget kebelet kan. Misalnya Mas Billy tanya laptop Dell
Saya pikir nggak kebelet, orang itu cuma cari informasi lihat dodol apa sih gitu ya. Jangan-jangan cuma buat skripsi lagi. Lihat dodol itu ada berapa sih? Saya yakin nggak beli itu kalau pakai kata jual, pakai kata beli, kata supplier, itu orang kebelet banget. Itu namanya buying keyword ya. Apalagi kalau panjang sekali tadi Pak ya keywordnya Pak. Nah, apalagi panjang. Saya kalau lihat sesuatu kalau panjang dapat kena langsung. Artinya saya kebelet beli ya. Semakin panjang, semakin tertarget Mas Willy. Makanya tadi kan kita coba testimoni Kladitikus by Patopoy, panjang kan? Nah, itu namanya long tail keyword. Oke. Postingan seperti apa aja? Ini cukup sederhana, Mas Billy, cukup title tadi dengan keyword yang disasar ya, namanya fokus keyword. Terus cukup 1 kalimat, Mas Billy. Tapi nggak bagus ya di mata user. Kok orang lihat ngapain cuma 1 kalimat nih? Reseh banget sih gitu. Ini iseng pasti ya. Pasti ya, banyak yang iseng juga. Ini kan buat pemula Mas Bila, ini minimal posting buat pemula, title kedua 1 kalimat aja dengan keyword tadi, cukup 1 gambar, meta description dengan outbound link. Outbound link itu kita link ke Wikipedia, kasih dong, itu namanya kita jangan asal posting tapi juga kasih juga ke Wikipedia gitu ya. Supaya ngarah ke sana. Kira-kira herbal itu apa sih gitu ya. Kita kasih penjelasan Mas Billy, penjelasan silakan lihat di Wikipedia. Nah, untuk moderate posting bagian tengah ya. Kalau Mas Billy udah sering posting dalam waktu sebulan, sahabat Suara-Suara udah paham posting, kita harus ke moderate dong. Jangan asal gambar satu baris, gambar satu baris, jangan. Orang malas lihatnya. Akhirnya apa? Ketika orang sering lihat postingan kita, ini orang tuh nggak niat ya. Cuman 1 gambar, 1 baris, 1 gambar, 1 baris. Akhirnya ada bounce rate kita tinggi Mas Billy. Orang lari Mas Billy. Cuma ngeliat sebentar, malas lari. Akhirnya nggak ada closing kan. Nah, betul. Itu namanya bounce rate. Kalau bounce rate terlalu tinggi, Google nggak senang Mas Billy. Google senang kalau orang atau user atau visitor itu berlama-lama di web kita Mas Billy. Senang banget Google. Artinya apa? Orang itu tertarik. Nah makanya kita buat storytelling Mas Billy supaya orang tertarik. Oh keren juga ya. Oh Kladitikus begini ya. Cerita dulu Mas Billy. Kladitikus itu adalah ditemukan di cara meraciknya begini-gini. Terakhir jangan lupa kasih nomor HP, jualannya ada gitu ya. Oke, itu paling penting Pak ya? Penting. Nomor HP penting. Orang kan bingung. Setelah tertarik, saya mau beli kemana ya? Nggak ada nomor HP. Akhirnya kabur, bounce rate tinggi juga. Ya. Nah, akhirnya orang nggak jadi closing lah ya. Bounce rate tinggi, rendah mungkin orang berlama-lama di webnya Mas Billy, tapi nggak jadi beli gitu ya. Nggak ada closing. Nah, tadi ya kalau untuk yang moderate posting, start with the title. Jadi menarik nih kata digital marketer dunia, 8 dari 10 orang Mas Billy membaca title dulu. Benar nggak? Betul Pak. Gitu ya. Kadang langsung lompat ke komentar juga ya setelah membaca title ya. Kadang ada yang clickbait ya, itu nggak bagus ya. Clickbait misalnya, ya mancing-mancing orang lah, itu nggak bagus. Isinya ternyata nggak sama dengan judul, itu nggak bagus ya. Dan setelah ada 8 orang dari 10 orang yang baca title dulu, jadi hanya 2 orang dari 8 orang tadi yang melanjutkan membaca Mas Billy. Oke. Kalau Mas Billy hanya posting gambar 1 baris selama sebulan, orang malas. Akhirnya 2 orang tadi kabur Mas Billy. 2 orang tadi itu udah tertarget loh. Karena udah sering baca kontennya Mas Billy, udah sering baca Instagram Mas Billy, udah sering ngelihat YouTube-nya Mas Billy, tertarik dong. Lama-lama 2 orang ini kan tertarget nih. Jadi funnelingnya pertama kan orang ngelihat ada 1.000 orang ngelihat, setelah 1.000 itu orang yang tertarik pasti 100 ya. Nggak mungkin 1.000 tertarik dong. Ada attention, desire, udah tertarik desire, akhirnya ada action. Actionnya 2 ini tadi nih Mas Billy. Oke. Nah, tinggal satunya syukur-syukur itu jadi pembeli yang berulang Mas Billy. Nah itu bagus kan. Kalau bisa jadi referral Mas Billy, jadi reseller Mas Billy, itu bagus banget. Artinya Mas Billy membangun kerajaan bisnis gitu kan. Jadi Mas Billy nggak perlu capek-capek, silakan yang jual orang lain. Ya ada reseller kan. Mas Billy tinggal tenang-tenang aja nih. Itu terakhir ya, terakhir aja. Target kita 1 orang aja deh jadi reseller. Biar nanti dia nyiptain reseller baru. Jadi kayak franchise Mas Billy. Mas Billy sebagai franchisernya, orang-orang franchiser ya. Oh sorry, franchiser, orang-orang sebagai franchisee-nya gitu ya. Franchisee, kita sebagai franchiser Pak ya? Iya betul, ini seperti konsepnya McDonald, konsepnya KFC gitu ya. Bagaimana KFC, McDonald itu ada franchiser, atau kalau dalam digital marketing itu ada reseller lah ya gitu ya. Reseller. Kata yang lebih sering dipakai reseller untuk ini, moderate ya, untuk moderate.
Kenapa Mas Billy? Kata yang paling sering dipakai memang kalau di Sidoarjo juga reseller ya. Kalau di Jakarta mungkin juga reseller ini. Oke. Iya, reseller atau broker dulu mungkin ya. Broker ya? Reseller atau referral ya. Referral, Mas Billy punya referral, Mas Billy punya reseller. Kalau bisa Mas Billy bangun ya reseller 2 orang aja gitu ya. Reseller 2 orang itu biar mereka yang bekerja Mas Billy. Artinya Mas Billy kan bangun bisnis ini kan. Reseller itu dikasih persenan lah ya. Ketika menjual berapa, kasih persenan berapa gitu ya. Jadi Mas Billy nggak perlu capek-capek lagi posting tiap hari Mas Billy. Itu namanya bangun kerajaan bisnis ya. Itu mungkin nanti ya kita bahas ya. Nah ini untuk modal posting. Kedua tadi outline your blog post. Jadi ada introduction Mas Billy. Ada body-nya. Ada conclusion. Introduction itu cerita keladi tikus itu apa, bodinya apa, body ceritain Mas Billy cara membuat keladi tikus bagaimana, terus dari racikan tadi menjadi kapsul bagaimana, itu bodinya. Conclusion ya jualan aja langsung gitu ya. Kalau mau beli silakan ke sini ya, nggak masalah ya. Terus ketiga, sediakan gambar dengan title. Gambar kalau bisa judul gambar sama dengan title tadi Mas Billy. Karena gambar penting loh. Ada orang males baca teks, tapi lihat gambar, bener ya? Gitu ya. Bener Pak. Kan di pencarian Google ada ini ya, ada namanya keladi, misalnya keladi tikus. Minggu depan kita buat ya artikelnya Mas Willy ya. Keladi tikus serbal, kan ada all ya, ada images gitu ya. Saya bahasa Inggris ya. Terus ada news, ada shopping, ada videos. Orangnya ada yang malas Mas Willy. Ada orang ngelihat gambar tok gitu kan. Ada orang mau ngelihat video aja gitu ya. Nah makanya nanti Mas Billy juga buat video ya siapin ya minimal 6 menit Mas Billy. 6 menit Pak ya. Jangan 2 menit. Terlalu cepat gitu. Terlalu cepat nanti view-nya jadi kecil gitu ya. Kalau bisa 6 menit minimal. Tapi jangan terlalu panjang ya. Orang malas ngelihatnya gitu. Testimoni tadi Pak ya. Iya, testimoni jangan panjang, kecuali tutorial nggak masalah, sejam orang seneng lihat tutorial dong, tutorial cara Facebook Ads, orang seneng banget sejam loh. Malah diliatin terus ya. Kalau testimoni sejam ya ngapain gitu, testimoni sejam. Oke, berarti tadi untuk 3 bagian tadi, yang pertama tadi apa Pak? Untuk start with the title. Title ya. Masuk testimoni juga ya? Iya, testimoni. Kita sekarang ngomong storytelling gitu ya. Terus 2, outline your blog post. Ada introduction, ada body, ada conclusion. Terus provide a picture with title. Jadi gambarnya itu kasih judul juga. Nah, 4, keep paragraph under 6 line. Nah, kita bawa agak panjang nih. Jangan 1 baris, tapi 6 baris gitu ya. Terus kalau bisa 3 paragraf. Nah, ini penting. Nomor 5, create a conversation using the words you and I. Kamu dan aku. Kita ngomong Mas Billy. Kamu, saya punya produk nih gitu kan. Anda gitu. Jangan nggak pakai kata-kata, pokoknya kayak conversation lah gitu. You and I gitu ya. Kata-kata gitu ya. Terus 6, link your focus keyword. Tadi ya kata keladi tikus tadi. To external link, linknya ke Wikipedia. Wikipedia ada nggak ya kan? Coba saya cek ya. Ada Pak. Ada ya? Ada. Nah nanti Mas Billy bisa contek ya. Nggak masalah. Tapi kasih sumber ya Wikipedia. Wikipedia, coba saya lihat Wikipedia. Ada loh Wikipedia. Nama Ada bahasa Inggris. Tiponium flagelliforme. Oke, ada ya. Nah, nanti Mas Billy bisa keladi tikus atau nama saintifiknya Tiponium flagelliforme, merupakan tanaman semak sejenis talas bla bla bla. Talas ya? Talas Pak, iya. Oke, dengan tinggi 25 cm sampai nanti Mas Billy jabarin aja supaya nanti postingannya panjang gitu ya. Tapi jangan lupa sumber Wikipedia gitu ya. Karena kan dari Wikipedia kita kan nyontek kan, kasih sumber dong. Kita kasih kredit ke mereka gitu. Vertikus telah dipopulerkan oleh orang barat ya. Orang Malaysia ya. Malaysia Pak. Profesor Teo ini Pak. Sahatia University Science Malaysia sejak 95, udah lama juga ya. Saya baru tahu nih. Mungkin karena digitalnya kurang Pak ya. Ini digital kurang ya. Oke. Wah, ini loh. Ada di Wikipedia menarik nih. Ada informasi pandemic COVID-19. Artinya apa nih? Kalau tiba-tiba muncul itu ini artinya keladi tikus ini related ke COVID-19 loh. Bisa jadi Pak ya. Karena ketika saya posting dengan judul COVID-19, pasti muncul informasi WHO. Nah ini pasti berhubungan nih. Berhubungan karena bisa rasanya pahit dan sedikit beracun.
Oke, ada di Asia Timur ya. Asia Timur tuh bagian ini, nah Jepang sana gitu ya, Asia Timur. Kita kan Asia Tenggara kan? Kita Asia iya Timur. Pak, betul Pak. Saya juga baru baca ini ya, kalau di Wikipedia ternyata seluas ini nih. Oke. Ini fokusnya anti kanker ya, tapi saya pikir juga bisa membersihkan racun dalam tubuh, melancarkan Penguatan imun berkemih juga, dan secara umum membersihkan. Oke. Meningkatkan nafsu makan dan vitalitas nih ya. Oke, menarik nih. Dan vitalitas bagi orang yang cepat lelah. Menarik nih. Saya pikir vitalitas berhubungan dengan imun ya, imunitas kan. Orang yang nggak imun pasti vitalitasnya berkurang dong. Betul sekali. Kita kait-kaitin aja kan. Oke, ini menarik nih. Bisa ini ya. 95 ya, oke. Kita lanjut tadi ya, kita lanjut dengan materi kita tadi nomor 5, create a conversation using the words you and I, kamu dan aku, Anda dan saya. Kalau bisa kamu aja ya, lebih ini ya, lebih personal gitu ya, kamu dan aku, gitu. Atau sahabat lah ya, sahabat gitu ya, sahabat Patopoy misalnya. Oke, sahabat Patopoy juga boleh Pak ini Pak? Iya, kita harus buat ini loh, Mas Billy harus buat create uniqueness loh, sahabat Patopoy gitu aja, nggak masalah. Jadi Mas Billy harus buat authority. Mas Billy punya komunitas namanya Sobat Patopoy gitu ya. Sobat Patopoy yang budiman gitu ya, bisa gitu ya. Oke. Berarti harus ada branding untuk... Ada branding, Mas Billy harus ada branding Patopoy gitu ya. Patopoy, Sobat Patopoy yang budiman, Sobat Patopoy yang terhormat, Sobat Patopoy yang keren lah kira-kira gitu ya. Yang luar biasa, pakai luar biasa loh, supaya orang ada ini ya, kita empati dong. Ketujuh, use subheading. Subheading itu subjudul, Mas Billy. Subjudul ya. Jadi misalnya judul pertamanya keladi tikus, subjudulnya sejarah keladi tikus. Subjudul kedua, cara meracik keladi tikus herbal gitu ya. Terus subjudul ketiga, jual keladi tikus herbal lah gitu ya. Ada subjudul. Terus, nah ini penting yang 8, end your post with a question, Mas Billy. Kita kasih pertanyaan supaya nanti ada komen Mas Willy. Jadi gini, apakah Anda tahu keladi tikus? Pasti orang ada, oh tahu dong, gitu. Orang so tahu ya gitu kan. Nggak masalah orang so tahu, yang penting ada komen kan gitu. Itu pentingnya kita buat pertanyaan Pak ya berarti Pak ya? Iya terakhir ya, apakah Anda tertarik? Tanda tanya gitu ya. Kalau bisa pakai question mark ya Mas Billy ya. Jadi end your post with a question. Apakah Anda tertarik? Apakah Anda tahu keladi tikus? Bagaimana pendapat Anda tentang keladi tikus? Oh, orang pasti ada, pendapat saya gini, terserah. Ada yang, Anda salah, Mas Billy. Biarin aja gitu, orang hater itu nggak masalah. Okay. Yang penting komen kita banyak kan? Oke. Semakin banyak komen berarti semakin keyboardnya semakin itu ya, ada di atas jadi Pak ya? Kita jangan sedih juga orang ngasih jempol ke bawah, jangan sedih gitu. Itu bagus justru. Artinya orang lihat artikel kita kan? Terbaca ya, gitu Pak ya? Berarti dibaca, jadi nggak masalah, biarin aja haters, nggak masalah lah sebagai haters. Yang penting ada komennya banyak, akhirnya Google seneng. Akhirnya Google tuh seneng kalau komennya banyak Mas Willy, seneng banget, ada like-nya banyak, komen banyak, senang. Ada interaksi gitu ya, ada interaksi antara Mas Willy sebagai authority-nya dan orang sebagai yang ngelihat tadi visitoran. Okay. Terus 9 ini teknis ya, assign a meta description. Ini penting nih, meta description kalau Mas Willy lihat di kolom Google itu kan ada kolom 3 baris ya. Itu namanya snippet, Mas Billy. Nanti saya ajarin minggu depan ya, snippet. Jadi buat kata-kata yang menarik, Mas Billy. Compelling words, enticing word, menarik gini. Misalnya testimoni keladi tikus by Patopoy gitu ya. Anda tertarik? Jadi gini, diskon berapa persen? Tertarik dong? Diskon juga penting Pak ya? Diskon penting. Itu namanya supaya orang tertarik. Oh diskon nih, diskon 50% atau free delivery. Atau misalnya diskon berlaku sampai hari Senin gitu. Itu iklan rumah ya. Iklannya Minggu, diskon berakhir Senin gitu ya. Lucu kan? Pembeli banyak loh. Pasti pada ngantri Pak ya, biasanya Pak ya? Pada ngantri, tapi kita janganlah. Mas Willy ngasih penawaran hari ini, diskon berakhir besok. Janganlah, itu terlalu parah banget kan. Berakhir minggu depan lah. Kita nggak empati dong. Orang baru lihat besok, berakhir besok ya, masalah kan. Kalau bisa seminggu lah kasih jarak gitu ya. Diskon berakhir minggu depan gitu ya. Atau Mas Biri kasih free sample atau namanya istilah kalau di makanan ya. Sampling ya. Sampling ya. Tester. Sampling. Tester, kasih tester ya. Tester yang ukurannya kecil lah seperti gini ya. Ini tester nih. Tester seperti ini ya, tester ya. Kalau mau beli ya segini 100 gram gitu.
atau kurang 50 gram, tester kasih berapa gram gitu. Kasih free. Orang senang loh kasih tester loh. Seneng banget kalau ketika Mas Billy racikannya enak, pasti orang beli ya. Syukur-syukur nanti jadi pembeli yang berulang Mas Billy. Betul sekali Pak. Oke. Itu tadi kan minimal posting, terus ada moderate posting. Untuk yang advanced posting nanti kita jelaskan minggu depan Mas Billy, karena ada komponen-komponen yang perlu kita bahas. Ada SEO analisis, ada readability analisa keterbacaan. Tapi yang bagi pemula nggak usah khawatir lah, cukup satu foto, jepret, satu baris, nggak apa. Karena pemula kan, besok satu foto, satu baris. Tapi kalau udah sebulan, ya jangan lupa kita pakai moderate posting gitu. Jangan hanya satu baris saja, orang nanti kesel gitu ya, akhirnya kabur. Nggak bakal berkunjung lagi Mas Billy ke Instagram Mas Billy atau ke YouTube Mas Billy. Berarti juga konten harus terisi terus Pak ya? Ya, dengan berjalan waktu kita untuk ciptakan authority pastinya kita harus artikel panjang jadi 1000 artikel, lama-lama 2000 artikel. Kalau Mas Billy punya authority pasti Mas Billy paham dong mengenai digital marketer. Saya digital marketer bisa 1000 artikel loh, 1000 kata gitu ya. Karena saya paham gitu ya. Mas Billy sebagai announcer pasti paham dong sebagai staff radio. Radio itu paham radio itu apa gitu ya. Terus Mbak Tika sebagai MC paham juga public speaking itu apa, sampai 1000 kata saya pikir bisa lah ya. Bisa lah Pak. Baik. Pasti bisa ya. Bisa. Dan Pak Idam ternyata waktu kita ini sudah hampir lebih 1 menit ya Pak ya. Untuk pembahasannya ternyata dalam waktu 1 jam ya. Pembahasannya ternyata kalau 1 jam masih kurang Pak. Ini untuk storytelling ini Pak. Kita lanjutin minggu depan ya Mas Billy ya. Boleh Pak. Dan ini ada penutup Pak mungkin Pak. Beberapa kata untuk penutup Pak untuk storytelling pada edisi kali ini Pak. Ya, storytelling pastinya, jadi ada 3 aja untuk era COVID-19 ini, kita cuma 3 aja ya, 3 yang kita pentingin. Localization, Mas Billy, localization tuh local business, kita targetnya Sidoarjo aja deh, ya. Jangan seluruh Indonesia. Targetnya Sidoarjo dan sekitar Surabaya Raya, bisa Surabaya Raya, ada Sidoarjo, ada Surabaya, dan satu lagi Gresik ya. Local business sudah kita bahas beberapa minggu lalu, sekarang storytelling, ketiga terakhir, personalization Mas Billy. Jadi kalau ngeblas ke orang tuh pakai kata-kata ada ya. Yang terhormat Pak Aris, yang terhormat atau apa kabar Pak Aris, apa kabar Mas Diding, apa kabar Mbak Tika, jangan blas gitu. Testimoni kalau ada tikus selesai gitu ya. Ini siapa orangnya gitu ya. Padahal tahu Mas Billy. Pak ya. Padahal tahu Mas Billy kan? Iya. Jadi nanti ketika kita pakai terakhir nanti ya, 3 aja, ada local business, localization, ada storytelling yang kita bahas minggu ini. Nanti terakhir kita bahas localization, kita gunakan WA business, supaya nggak capek ya Mas Billy ya. Betul. Jangan WA biasa, susah gitu Mas Billy. Karena ada otomatis ya, kita bisa bahas secara otomatis, orang nanya pada tikus langsung dijawab gitu ya. Kan nggak mungkin Mas Billy, ada orang nanya jam 2 pagi, nggak mungkin balas dong. Tidur mungkin. Betul. Nanti dijawab oleh WA Business. Kalau WA biasa nggak bisa jawab. Itu namanya peran WA Business penting di personalization. Kira-kira gitu Mas Billy. 3 itu aja ya. Local business, storytelling yang kita bahas pagi ini. Nanti minggu depan kita bahas juga. Dan terakhir nanti kita bahas personalization. Ini penting banget nih. Personalisasi gitu ya. Jadi nggak jualan. Kita harus berempati dong. Sebut nama orang, sebut yang terhormat, luar biasa, atau biar orang senang gitu ya. Kira-kira gitu Mas Billy. Baik, kalau begitu Pak Idam, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini, dan sepertinya minggu depan akan kita lanjutkan lagi ya dengan beberapa tema mungkin merepet-repet sama, karena ini masih kurang kalau 1 jam Pak Idam. Siapin ya Mas Billy ya. Oke, jangan lupa Pak, ya siap. YouTube ya. Siap. 6 menit cukup ya. Dan semoga saja minggu depan juga bisa bersama saya lagi kalau kesempatannya masih datang Pak. Dan saya siapin 3 ya. Kladi tikus, yang terakhir kita kopi sapa Burota, sama renang Padang gitu. Yang terakhir kita sapa juga ada sahabat yang bergabung di channel YouTube ini, ada Nur Hasana yang sebenarnya sudah setengah jam yang lalu Pak ini bergabungnya Pak. Dan untuk iya masih Nur Hasana ya, yang tadi dari setengah jam sudah bergabung menyimak pembicaraan kita. Dan sayangnya juga harus berakhir terlebih dahulu ya. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Pak Idam Masari, untuk waktunya terima kasih. Terima kasih Mas Billy. Selalu jaga kesehatan Pak ya. Di tengah pandemi seperti ini juga harus rajin beraktivitas seperti olahraga dan lain-lain. Siap.